Ini serius tuh. Buat para barista nih, teman-teman barista, pasti kalau kalian training belajar, pattern pertama yang diajarin tuh pasti heart, jantung. Ngelatih. Iya, latih jantung karena itu basic. Setelah saya tanya-tanya kepada senior barista saya dulu, di mana yang benar sekarang? Enggak. Jangan gitu nah. Orang legend. Legend. Tapi benar ada yang udah Living legend. Living word. Dia beli ya. Oh ya, benar kan? Enak nih gitu. Coba buatin saya lagi satu piccolo gitu. Saya buatin piccolo, Dragon Ball. ya Vegeta. Maksudnya gitu bener-bener. Oh enggak, Piccolo tuh Udah kepikiran tuh tadi kamu ngomong, sekarang dia ngomong. saya taunya itu aja. Aduh motor ribut banget pinggir jalan. Ribut sekali motor ini. nggak harus barista tuh tatoan. Ya tatoan aja nanti. Sorry ya, bukan untuk yang tatoan dengan tato keren emang. Saya suka lihat orang tato, tapi kita harus imbangi. Tato itu kayak yang seperti dibilang salah satu drummer punk rock di Bali itu, kalau kamu tatoan kamu harus menanggungjawabkan tatumu itu. Kan gitu. Patuh kan rebel sing mau bekal gitu. Bodoh. Oh, Rekor. Ngompak ya. Udah rekor? udah record. Oh, udah ternyata Udah nih. Ngomong biasa aja. Nah, kecil dulu. Beda nih. Ini kopinya beda. Ya, kopi bajingan. Wait, bro, guys, testing kalau gitu. Ini kok bro. Skena nih, skena Skena. kopi. Cuk, kalau kita cuk. Kelihatan sama kamera, tapi naik ini. Kopi harus gini. Ntar lu. Gini kayaknya. Gini? Lihat dulu, lihat. Oh ya. Terus? Langsung isi kata-kata. Tapi one. Kadang ini laki-laki tidak bercerita. Tapi laki-laki cenderung iri gitu. Kele orang ini. Oh, nggak boleh. Senadi. Ya, mari kita berdoa untuk beliau yang. Kira pulang. Oh, saya. Tar lu. Lagi di mana nih? Oh, ini. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di. Kele. Jadi Semeton, kita kali ini nggak di studio, kita di salah satu coffee shop yang hits di bukan hits, terlalu Tempo dulu. Tempo dulu yang viral. Orang tua ini grup Facebook nih ini. Apa? Yang lagi skena Anjing. di wilayah Nusa Lembongan. Tapi kita nggak di pusat ini, kita di nggak di Nusa Lembongan, tapi kita juga anak pantai lah. Iya. Kita Di pesisir kita tetap sama-sama. Pesisir kita Lembongan lagi ada. di Mushroom Espresso Sanur. Pesisir Sanur. Betul? Ini kita lagi. Kita sambut dulu. namanya Repang Simple. Beli Gusti Ngurah. I Gusti Ngurah Gede Kesumayuda. SSM. Beli murah mushroom. Oh, mushroom. Ya, beli murah mushroom. Jangan mushroom tuh nama brandnya, bukan nama jenis ya. Ya bukan jamur gitu. Tapi menjamur Asungkara kan. Karena gini. Gimana? Gini, Wi. Gimana? Mushroom tuh ada di Lembongan, Sanur, Ubud, Mandalika. Mandalika tuh Lombok. Wih, jeng mengini. Lembongan, Bangli. Klungkung ya? Lembongan, Klungkung kok Bangli. Lembongan hijau. Kelumpak. Itu sudah bisa Penido. Kabupaten Klungkung. Seberang. Sanur Denpasar. Ubud Gianyar. Mandalika Lombok. Anjay. Skenanya bro. Skena Denpasar, skena Klungkung, skena Gianyar, Ubud tuh. Coba
Kurang apa? Sama skena berada lagi satu. Lombok soalnya. Oh, iya. Berada. Berembe. Berembe. Kepanjangan loh. Iya, iya. Itu deh. Beli murah. Taruh mic-nya kurang dekat belum? Oke, siap. Dan ya? nih. Beli murah. Yap. Langsung aja ya kita ke poinnya itu. Gimana kira-kira menanggapi Presiden Prabowo tuh? Iya, masih udah. Jangan gitu. Lirah, gini. Menurut Lirah Sintayong tuh pantas nggak? Ada. Taruh, Lirah ini katanya adalah di Bali itu terkenal PBB, anggota PBB. Apa tuh? Perserikatan Barista Bali. Barista bercanda ya. Kalau ini real orang Bali asli berkiprah di Bali. Itu sih ya merantau. Kayak bahasa merantau sama Udah lewat. Nanti ya. ya. Jadi beli murah ini murah bro, waduh murah nih. Beli murah nih, isi catatan mone kan Gusti Ngurah gede semua Yuda. Punya storyline sih. Barista tersesat, masuk espresso itu tiga. Barista tersesat. Dan dengar menurut briefing tadi asik. Ya. Beli Raude ini gini katanya. Udah jadi barista, tukang buat kopi asik. Tukang kopi. Bahasa gini. Tukang kopi dan Pak. Aku serang barista. Saya tidak bersertifikat. Kan. Gak isi tato. Iya. Ini aku mau tanyain. Ampura udah beli mampir nawak gitu ya. Langsung semua niki. Ge durus. Ragana ngerti masalah sampean? Ngerti gitu. Bener nggak barista nih? Karena kayak si tato tuh mana percaya. Minimal maksimal tetung garis itu Ampura. Garis tuh. Old school. Vincent Rompis. Ya sek. Duh jangan nyebut gini artis yang udah terkenal. Ngapain? Tuh. Aku memang biasa kan di sini. Gimana? Tapi kan lu baru di sini tuh. Baru kesini tuh kan. Iya benar. Pas ngelihat barista nggak isi tato gimana? Menurut saya, kalau menurut gue. Tapi tetap kopinya diminum ya. Tetap enak kopi. Pokoknya long blacknya the best. Bener kopi apa nggak nih? Beneran kopi kan? Kopi ya. Bajingan. Udah. Jadi tadi sampai mana ya? Sampai kenapa Lirah Sejak kapan? menghilangkan identitas barista yang lagi skena sekarang loh. Skena barista itu adalah minimal tatoan. Kenapa Kok nggak isi tato? Nggak isi tato. Oke. Jadi singkat saja. Nggak gini. Saya jadi barista itu serius nih apa bercanda? Serius. Soal identitas tuh harus. Oh iya, oke. Passion tuh harus serius di sini. Passion harga mati bro. Anjay. Jadi saya menjadi seorang tukang seduh kopi. Barista itu sebelum nama skena ini ada. Itu 2017 kalau nggak salah. 2017 ya 2017. Itu berawal di Nusa Lembongan di sebuah coffee shop kecil yaitu namanya Mushroom Espresso. Di sana saya berawal dan di sana dulu itu 2017, 2018 sampai 2021 udah belum ada yang namanya barista tuh harus tatoan, harus ini belum. Karena di sana tuh masih verbal, kita ada yang mepayas punk, ada yang mepayas hardcore, ada yang mepayas rockabilly. Kebaya mekaman ada. Masa? Oh ya, bisa dibilang hospitality gitu kan. Masih hospitality dan kayak selayaknya pegawai hotel lah. Ya, benar-benar. Itu masih setara. Nah, sekarang nih mulai dari 2000 berapa? 2020 ya? 2019-an. 2020 setelah corona. Setelah corona skena tuh naik. Jadi banyak sekarang barista juga banyak kan. Dan fashionnya juga beda-beda. Kadang beda coffee shop, beda fashion baristanya. Fashion maksudnya pakaian dari caranya berpresentasi gitu. Contoh lah kak yang ngetren sekarang nih barista harus tatoan gitu. Saya tuh menghilangkan pertanyaan tadi, saya tuh menghilangkan skena barista harus tatoan tuh nggak mesti. Kayak rock and roll tuh nggak harus bertato gitu. Yang penting kopinya jangan. Yoi.
Dan bisa ngomong sama customer, bisa jualan intinya. Iya betul. Dan bikin kopi yang enak. Sangat enak. Sangat terus. enak. Toh kalau dibilang, oh zaman sekarang kan dibilang katanya barista tuh harus isi tato, kalau nggak mau udah pembeli. Itu buktinya Mushroom berapa cabang tuh? Oh, Kayak isi tato iya, loh. Pak. Berapa cabang Tapi di yang satu kan? 2 cabang tuh ada nggak barista yang tatuan? Ada beberapa. Oh, ini Ada tatonya Kenapa? tapi gede-gede tatonya. Kenapa? Ini senior nih, senior. Berarti dari Mushroom awal buka, Belirah udah di sini. 1 tahun Mushroom berjalan kalau nggak salah. Kalau nggak salah saya ampun Pak, saya nggak tahu. 2016 kayaknya Mushroom di Lembongan. Mas siapa? Pak siapa nih? Pak Ini lagunya masa kecil yang indah berlari-lari. Cukup copyright. Paleo. Ntar dulu, saya mau nanya. Barista ini ada sekolahnya, ada belajarnya, ada gimana tahapnya nih jadi barista nih? Ada. Secara singkatnya coba Singkatnya awalnya kalau sekarang tuh ada dia di Bali pun banyak sekolah-sekolah barista, bahkan ada yang namanya Akademi Barista. Jadi dia sampai mengeluarkan sertifikat barista itu. Dan itu secara resmi memang diajarkan oleh pro barista. Gitu. Dan awal Belirah kalau saya awal belajar itu ya dari Mushroom Espresso. Karena Mushroom Espresso itu kirim saya ke sebuah tempat. Di sana saya belajar sekian hari langsung ke Lembongan. Coba bro, 8 tahun tuh. Ya, makanya no sertifikat. Iya, tapi kan udah bukti udah enak loh kopinya. Apa lagi? Ya nggak sih? Jadi kalau dirasa nih ya, beans-nya tuh dia 30% tuh ya, dia ada nada jadi juri kopi lemon pendekar. Dia jadi beans-nya itu ini ada apa namanya? Dari pokoknya pohon kopi. Utopia. Terus Brazil. Ya ada Brazilnya juga. Apa lagi? Ya itu isi tulisannya. Dari tadi baca di papan. Kolombia. Utopia sih. Kolombia, Brasil. Loh. Cobra disingkat Cobra. Nyotot. Espressonya dua shot. Asik. Double shot. Asik. Spesial. Lagi ada masalah apa ini? Biar lebih kenyut-kenyut di kepala ada. Kembali ke beda lagi. Tapi benar kan ini apa? Beans-nya tuh itu ya? Iya, Cobra. Apa itu Cobra? Kolombia, Brasil. Sekan no. Makanya berbisa dan nyotot. Ya wajar orang saudaraan tuh wajar. Briefingnya udah dari minggu lalu. Aku buka-bukaan ini nih. Aku baru dikasih tahu kemarin nih. Bajingan emang Ampura Belirah ya. Ya, siap. Pertanyaan pribadi. Apa bedanya barista sama bartender Belirah? Barista dengan bartender. Mereka ini beda profesi. Barista tuh sip pagi, bartender sip malam. Itu singkatnya. Dari profesi sudah beda. Jadi barista itu lebih ke meracik minuman yang berbasis kafein, kafein non kafein, tapi tidak alkohol. Gitu. Nah kalau bartender tuh dia meracik minuman yang memang ada kandungan alkoholnya. Contoh arak cola. Kalau beli Gus ya sama murah aja nyampur arak sama cola udah bartender kok. Wih. Aku bartender nih. Enggak bercanda. Kalau saya, bercanda. Kalau saya status saya anak tukang ketong. Bukan bartender, tukang ketong. Habis itu gimana lagi Belirah? Dan lebih presentasi bartender itu lebih harus memang pede ya, karena kadang bisa juggling kayak apa nama istilahnya deh, saya tidak kan tapi barista juga nge-shake tuh. Iya, tadi udah ngejuggling, udah lihat juggling cewek tapi dia proper cewek. Geser kiri, geser kanan, dada. Kan lu Gus. Enggak lah, gua enggak pernah ngambil kerjaan itu nih. Sumpah. Keceplosan ya. Oke. Wih. Tadi soal barista tato tuh langsung bantah tuh bahwasannya nggak melulu soal tato, barista harus bertato kan gitu. Nggak bertato pun oke aja. Iya. Dan yang penting daripada bertato
bikin kopi nggak bisa. Iya. Tapi latte itu berantakan bener. kan. Buat apa gaya aja. Ya, padahal dia tuh waiter. Style udah kayak barista. Pakai ini dia apa? Selemek tuh. Apron. Ya. Apron, orang. Selemek pakai nyuci. Oh, tapi saya lihat tadi belilah SOP untuk apron itu dia enggaknya. Ya maka dari itu kita tuh ada SOP yang namanya apa ya? Bisa dibilang casual free lab. Jadilah dirimu sendiri gitu kerja di Mushroom. Stylemu Kak, gimana stylemu Kak? Contoh kamu suka musik apa rockabilly, silahkan pakaian Kak rockabilly. Kamu suka musik hardcore misalnya Kak, lengan panjang atau pakai celana pendek, kaos kaki tinggi bisa silahkan gitu. Jadi nggak melulu harus apa namanya ya kayak formal. Style. Itu style kayak di Italia kan barista di Italia itu formal. Dia pakai kemeja, pakai di sini tuh kita karena kebiasaan orang ngopi itu sih ngobrol ya. Ya. Makanya biar tidak terlalu formal orang tuh sama baristanya, formal sekali gimana ngomongnya nih gitu. Jadi makanya barista tuh harus banyak punya materi ngobrol sama customer. Oke. Berarti Blirah tuh bisa bahasa biasanya bahasa kasar berani mengadu nih, berani diadu nih ya. Pernah berkompetisi Blirah? Untuk kan banyak tuh sekarang kompetisi barista apa tuh. Ya, pernah dulu di tahun 2018 kalau nggak salah. Itu di Puri Ubud yang ngadain teman-teman komunitas. Dulu namanya banyak komunitas barista di Bali, cuman itu semua teman kayak tukang kopi nakal ada dulu namanya barista bastard, itu paling sering ngadain kompetisi. Cuman nggak tahu sih sekarang saya tidak mengikuti perkembangan kompetisi itu, nggak tahu, mungkin masih ada. Cuman saya aja yang gaptek. Gaptek apa tetap bertahan 8 tahun bukan gaptek lah. Itu adalah apa namanya prinsip apa? Ya bertahan komitmen, integritas tanpa batas. Tapi gini nih, ini kan kita di Mushroom Sanur nih. Kalau tadi Wi cerita apa, Wi ini sudah dari 2017 di Mushroom Lembongan. Ya. Dan kurang lebih Mushroom Lembongan ada di 2016 ya pertama 2016. kali. Kalau yang Sanur ini dari kapan nih? Sanur ini kita berdiri sudah 2023 ya. 2023 ya. Oh, 2023. September 2023 kita buka. Oke. Udah jalan mau jalan 2 tahun. Oke. Ini adalah salah satu yang menghidupkan skena kopi Sanur kayaknya. Harusnya dan wajib. Tapi gini. Ini tinggal lagi berapa meter, berapa kilo hitungannya. Udah ikon mall. Ya, itu kan. Udah icon sudah menjadi icon. Ikonnya di Sanur gitu. Ini marketingnya Icon. Jangan ngomong gitu, nah. Udah jangan bahas icon udah. Berarti seberangnya diam. Nah, lanjut. Gini Wi. Apa ya? Tadi udah mau ngomong lu, dan pertanyaannya. Pertumbuhan macan. Ini macan itu singa. Nah, menurut beli Raude sekarang nih, saya beli Laude, beli Raude murah. Murah tuh keturun Rajo ini. Raja. Sing mana nyawa. Dan beli tuh kayak gimana? Perskenaan kopi sekarang di Bali ini. Untuk tanggapan pribadi lah, statement pribadi lah. Kalau saya pribadi sih menanggapi bagus ya, soalnya apa namanya kayak profesi barista ini makin banyak diminati memang, karena mungkin pertama ya lifestyle, kan bisa dibilang kita harus suka dulu nih, kita harus tampil dulu nih, baru kita bisa pelajari skill gitu. Kan ada orang-orang, saya pernah dengar salah satu orang dibilang kayak gitu. Makanya, ya emang benar karena memang fashionnya barista tuh keren, bisa buat berkarya gitu, buat art atau menciptakan rasa kayak gitu.
orang ada yang namanya kalibrasi di sebuah coffee shop tuh kan setiap hari bisa beda-beda. Asmara telah Kalibrasi. terkalibrasi. Jadi udah copyright nang duni. Lengah tukang edit kasihan amat gimana. Pokoknya sebut Mamat. Mamat. Itu dah. Lanjut besok. Sampai mana tadi ya? Kalibrasi. Demen sama Cinta terkalibrasi ya. cinta terkalibrasi. Makanya kita harus mencintai dulu kalibrasi ini. Dari awal. Dari awal tuh mencintai kalibrasi ini. Kalau belum kita mencintai kalibrasi ini, kita tidak akan bisa membuat jantung hati. Ini serius. Buat para barista nih, teman-teman barista, pasti kalau kalian training belajar, pattern pertama yang diajarin tuh pasti heart, jantung. Ngelatih. Iya, latih hati jantung karena itu basic. Setelah saya tanya-tanya kepada senior barista saya dulu, di mana ya Bang Genah sekarang? Enggak. Jangan gitu nah. Orang legend. Oh, legend. Tapi benar ada yang udah Living legend. Living World. Living World. Lagi. Terus kopi legend. Pokoknya yang promoin. Ya, itu udah dikasih tahu saya harus buat jantung dulu lah. Kamu tuh harus mencintai dulu, makanya jantungnya buat dulu. Kalau kamu nggak mencintai ini, nggak bisa jadi sebuah bunga. Wih. Kelas, abis itu baru bebek kan? Ya, habis bebek kita goreng makan. Cheers. Cheers. Saya tuh agak rasis sedikit nih. Rago kan asli Bali, Onyang nih. Yap. Beberapa tempat kopi yang hype sekarang tuh kebanyakan baristanya membawa kebiasaan habitnya dari Jakarta Ya, dibawa ke sini. bener. Cara ngobrolnya, artinya pembahasannya, logatnya, dan anehnya karena orang Bali saking welcome-nya mau dan ingin mengikuti itu loh. Ya, Tapi menurut saya itu nggak benar, Lira. Menurut Lira gimana tuh? Harusnya kan Rago kan kini Rago, bahasa Rago, style Rago, keco, gimana dari kita mana? punya skena kayak di Jaksel modelnya kayak Ya, jangan kita maksain medok-medok Jakarta. Lu di mana? Gue juga bisa medok Jakarta, Bro. Gue juga bisa. Kalau lu lu memang Bekasi, Bro. Nah, ini kan medok Jakarta. lu kan KTP. Gila lu, Bro. Kan KTP lu Jawa Barat. Oh, Jawa Barat anjing. Jawa Barat Siapa tuh Sunda Wiwitan aneh. Oh, beda lagi. Jujur. Nah, kembali Editor sensor kembali ke ajak Balinya. Menurut Lira Engken setuju apa enggak sama yang kayak gitu? Nih lo abo medok Bali Ben. Ya. Bikin barista asli Bali itu biar famous lagi loh. Ya. Menurut Lira gimana itu? Saya setuju dengan itu karena memang setiap daerah ya kayak orang di luar Bali dia membawa kebiasaan habitnya dia tuh ke Bali. Saat kita nggak mau mempertahankan itu, jujur dulu saya sedikit ceritanya. Dulu saya pas pertama kali ke Lombok itu sempat mereka teman-teman tuh antusias sekali dengar logatnya saya. Karena saya selalu bilang kleng di belakang itu. Kle kayak gitu nak. Oh iya Ci, kle gitu. Kebiasaan keceplosan jadinya. Nah, teman-teman di sana di Lombok tuh punya dia kayak ketemu saya tuh, "What's up, bro? How are you, Murah?" Kayak gitu tuh. Don't forget put kleng in the end gitu. Kayak kleng kok aku ngomong Inggris di. Oke. Udah mulai. Itu udah bangga saya gitu loh. Sampai mereka tuh ngikutin logat saya bilang, nggak kayak gitu tuh. Kan kebiasaan jadinya orang-orang teman-teman di Lombok tuh jadi orang nih kayak gitu ngomong ketawa dah dia. Beli kapan datang beli? Kalau refleks dia ngomong kayak gitu, saya perasaan itu bukan ngeledek ya kayak saya tuh jadi ngerasa bangga, dia mau ngikutin logat. Benar. Dan secara tidak langsung pun saya ikut jadi bisa bahasanya mereka diajarin gitu. Bui tidak berbangga hati karena mereka bisa bahasa Bali kan gitu, logat Bali. Logat Bali. Ya, karena Bui malah tidak enak hati jadinya gitu, karena membawa logat kita ke Lombok. Iya, Lombok harusnya kan sudah ada taplik dong. Lombok visi bisa diberubah, materi bisa dicari. Ojo kecuk Cibai Jawa.
我走了，Cibaya. Isinya translate gini, apa namanya? Korea. Karena udah ada yang harus bikin itu di Lombok kan gitu. Iya, benar. Kenapa nggak Bali-nya kita pakai itu? Iya. Denselnya kita pakai, jangan Jaksel. Ini Densel. Densel ya. Bumen sana, Bro. Densel. Lumayan. Zengong dong. Tahu Densel? Tahu. Apa? Dan Pasar Selatan. Kalau itu nggak berani ngerubah. Nggak berani. Oke. Nggak berani kita ngerubah. Oke. Sekarang ini belilah kini patung singa padu barong. What the hell? Oh my God, no. Kan? Kok nggak ada yang ngambilin gitu loh? Nggak lari-lari dia tuh. Barong di singa padu tuh. Diam aja bengong doang. Kenapa tuh? Ayo bercanda bang. Nonton Singapadu. Mari kita ramai-ramai boykot ini. Tegal Tamu. Itu tinggal tamu, sorry. Bukan Singapura. Nah. Tegal Tamu. Oh, kan diluruskan juga. Sama kayak Diluruskan. lapangan Renon. Lapangan Renon bener Renon yang punya apa nggak? Sumerto. Salah. Tanjung Bungka yang punya. Hah? Oh iya ya. Lapangan Renon? Tanjung Bungka. Oh. Yang Tapi megang kenapa? desa Tanjung Bungka nih. Tapi kok diklaim non? Bukan kebiasaan soal lapangan Oke. Niki Mandala Renon. Renon. Kebiasaan. Kebiasaan. Sama kayak pasar ini beli ya. Pasar Badung. Kan nggak di Pasar Badung. kita terbesar gitu, Ya. di Denpasar. Di Denpasar. Namanya Pasar Pasar Badung. Badung. Jangan terus bangit deh Badung main-main. Karena Denpasar dulunya lah Badung. Oh gitu. Iya. Kok ketahuan Gimana? dia? Oh, Kok ketahuan? Gimana? Puri Pemecutan. Itu Puri itu Raja Badung di sana. Kenapa ada di Denpasar? Raja Badung. Iya. Jadi Denpasar. Puri Pemecutan tuh. Oh, rajanya nggak punya penetapan itu Badung. Karena dulunya itu Badung wilayahnya raja. tuh Badung adalah rajanya. Badung nih sampai Denpasar. Denpasar tuh dulu namanya Badung masih. Cuman akhirnya di pemekaran dan satu provinsi itu harus punya ibu kota provinsi. Jadilah Denpasar tuh. Bukannya ibu kota gini dulu Singaraja ya? Itu zaman dulu, itu pas bukan Bali itu namanya. Apa? Sunda kecil. Nice. Itu Singaraja. Pas sudah Bali itu Udah kelihatan udah ya. Padahal- yang senang baca, iya. yang sama yang senang bergaul. Iya. Lapangan lu Bintang. Wih, itu kan ribut tuh. Nih mana punya Pemkat, mana punya Pemkot. Pemkot sama Pemkot apa bedanya? Kabupaten Badung mana punya Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Badung, mana punya pemerintah Kota Denpasar. Nah, pangnya mekerah itu. Aduh, Belilah karena takon kan kiannya. kopi Aman. ini takon kopi. Kopi. Biji Oke. kopi dari mana nih, Bro? Iya. Kok biji kopinya? isi mushroom? Kolombia berapa? Oh, nggak isi mushroom. Tadi kok ini rasanya. Iya, luruskan. Luruskan. Ini kan namanya mushroom espresso. Apakah ada sedikit mushroomnya? Soalnya lumayan nih. Oh ya lumayan. Masak Kecil yang indah. biji kopi. Ada mushroomnya. Ada makanya orang-orang terus ke sini. No, sensor. Ini isi lampu merah. Bang, jadi kenapa namanya mushroom? Kita pertama tuh buka di daerah Mushroom Bay namanya di Nusa Lembongan. Oh, mushroom bay itu apa? Mushroom Bay itu Daerah. kayak pelabuhan. Oh, Itu Kan nama tempat beachnya juga mushroom. ya nama beachnya Mushroom Beach. Langsung dijadiin pelabuhan namanya Mushroom Bay. Ya. Terus dibukain coffee shop sama Pak Liu Sinatra namanya sebut nama. Nanti sensor ya, tolong. Enggak, itu biasa lu. Di-share rekening orang ter. Gampang Tidak ada kecilnya. laundry money. Kan ganti-ganti lirik orang. Oh, sorry. Kan. Lanjut. dibuatin Aku minta maaf Leo. Pak Leo, saya dari perwakilan Leong Sinatra mengakui bahwa kami tidak menggunakan. jadi Udah. ya dari sana dah karena kita ada di daerah Mushroom. Jadi di daerah Mushroom tuh beberapa tempat kayak Villa Bungalow tuh dinamain Mushroom juga. Udah dari lama kah pelabuhan itu Sudah. apa artinya Beroperasi. beroperasinya? Sudah lama. Ini Tahun Makanya, bukan sejarawan. Setidaknya sedikit tidaknya Oh, pasti iya, tahu iya. karena senang bergaul. Kita harus memang storytelling sama customer. Iya ya. benar harus tahu dong. Harus tahu. Oh, where is it kan pasti orang nanya di mana ini sih ya. Iya. Ngerti nggak bahasa Inggris? Ini tuh Quran bisa gue Gimana? soal Quran bisa gue. Enggak salah. Lanjut dulu. Gimana terus Sule? Itu udah berapa tahun tuh? Sampai udah 10 tahun begini. Mulai pelabuhannya tuh saya kurang tahu sih ya. Kayaknya
lama udah tuh. Mungkin di saat masa kecil kita masih indah, Ya, masih makanya kita berlari-lari. ya di atas Makanya pasir. tak peduli akan berhenti. Udah, Nah, mudah-mudahan tolong Pak Leo tonton kami ya, tolong. Nih, terakhir nih. Apa tadi ya contohnya? Lupa. Apa pesan dan kesan? Enggak. Biasanya gitu kesimpulan. Enggak. Ini nih. Rule of three. Tak dulu. Oh. Apa? Contekan biasa. Kan baru nge-host saya. Nah. Punya pengalaman unik kali selama jadi host. Misal customer yang kayak tadi. Tadi jadi host. Jadi host. Latah lu orang. Kayak tadi itu ada pendekar Pendekar kopi namanya. pendekar kopi itu. Apa istilah pendekar kopi itu? Itu loh yang berapa ini suhunya nih? Ini berapa kalau V60 dia tuh yang berapa? belanja Ada ke kanan ke kiri. Yang belanja namanya pendekar kopi. Wah, Ya. dia nanya tuh dia tuh. Ini pakai bin siapa nih? Terus dia cium-cium Ini gitu. airnya dari pegunungan apa? Saya pernah ikut dia ya. Oh, ini. Ini. Minta long black tapi biji di robusta. Engke model itu. Kok ini ada kayak itu aku dengar. Masa? Long black itu tapi yang robusta ya. Anjay. Anjay, dia mau begadang. Begadang. Enggak, pernah jaga enggak dunia dapat dia. customer yang itu? Pernah. Jujur. Gimana? Pasti setiap barista pernah dapat kita bilang ya lucu-lucuan tuh. Nggak sih lucu-lucuan maksudnya. Kita bilang plesetnya tuh pendekar kopi. Padahal sebenarnya dia cuman kopi antusias. Belum tentu juga yang nanya nih dia paham cara nyeduh apa beans yang digunakan, prosesnya kayak gimana, full wash kah, semi wash kah, honey proses kah. Ini dah contohnya pendekar nih. Oh, kita tahu ini istilah-istilah. Dia tuh mempelajari segala bidang untuk memperoleh Pengakuan. enggak memperoleh poin dan mendalami. Ya kan macam-macam tuh apa. Dulu saya pernah ditanya kayak rasiomu berapa? Serius? Serius. Rasio itu sebenarnya kalau kita itu kan resipi ya. Sama halnya kalau di kitchen tuh bawang merahmu berapa gram nih dipakai satu dagingnya daging apa nih? Daging apa nih? Direndamnya pakai apa kayak gitu kan? Harusnya ya nggak boleh dibilang. Karena itu kan rahasia perusahaan. Karena kita sebagai barista tuh semua orang menanyakan tentang kopi kita anggap kawan. Ya, Entahkah dia pendekar ataukah dia cuma mau nguji kepintaran kita ya atau bahkan atau rival gitu kan. ya rival bisnis atau rival pas kompetisi. Kadang-kadang ada loh kita ketemu di kompetisi sama customer. Serius? Ya, Ternyata dia tuh barista. Nah, balik lagi sampai mana tadi itu ya? Rasio. Saya bilang rasio saya segini Bang. Oh, ini aja saya nggak bilang. Rasio saya pakai 1:1,5 misalnya. Oh, pasti kayak gini jadi rasanya ntar ya. Saya baru buat nih, baru nge-shot espresso. Nanti pasti kayak gini nih, pasti kayak gini. Bodinya pasti sekian gitu. Dia yang ngomong gitu. Dia bilang gitu, ngedikte, baru ngedikte yang dia. ngedikte. Oh iya, coba nanti dicoba ya. Dia beli ya. Oh iya, bener kan? Enak nih gitu. Coba buatin saya lagi satu piccolo gitu. Saya buatin piccolo, Dragon Ball. enggak Vegeta. Maksudnya ini gitu bener-bener. Oh enggak, Piccolo. Piccolo tuh Udah kepikiran tuh tadi kamu ngomong, sekarang dia ngomong. Saya taunya itu aja. Aduh motor ribut banget pinggir jalan. Ribut sekali motor ini. itu dah sudah satu skena lewat tuh. Ya benar-benar. Ya. Jadi kita buatin piccolo. Oh ya beli. Coba nanti di piccolo tuh split dia. Pakein double shot cuman ristret split gitu. Oh ya biar gimana tuh beli nanti akan beli memperoleh rasa tuh kayak ini kan. Oh gitu beli, makasih beli gitu. Oh, Gitu. Iya saya bilang gitu. Oh ini ilmu nih untuk saya tampung aja. Gitu. Terus setelah saya coba, jujur sama aja sih. Sebenarnya. Jadi maksudnya dia double espresso, terus dia split bill gitu, apa namanya? Ini mau belanja beda. Enggak, maksudnya gini. Oh tadi itu kan espresso. Apa yang tadi itu split piccolo, split
Yang Enggak, biasa maksudnya dia ibu-ibu split Zumba, itu kan Zumba, split. Split. Scott Jam. Enggak, maksudnya dia tuh split tuh gini, berapa gram susunya berarti saya bayar susunya berapa, airnya berapa, saya bayar berapa. Jasa baristanya berapa? Enggak nanya dia airnya dari pegunungan apa, lu nggak nanya dia. Itu tuh orang belanja apa ngerese sebenarnya tuh. Mengganggu nih kayaknya. Tapi menurut saya yang seperti itu tuh mengganggu-kah atau Oke, menyenangkan-kah atau seru-kah atau apa gitu. Kalau saya sih ya, kita siapa saja. Teman-teman barista nih, teman-teman barista yang sering saya ajak ngobrol dan ngumpul dulu tuh kita pakai fun-fun aja sih itu. Ya setiap orang tuh guru, setiap tempat tuh sekolah kan kayak gitu ada. Kayak gitu. Kata-kata hari ini belilah ode. Gak serius, kayak gitu malah kalau dia lebih tahu dari kita dikasih tahu ya terima. Kalau dia memang notabene memang ingin bertanya, ya kita kasih tahu aja, entahkah dia udah tahu dia menguji. Yang penting kita keluarin aja nulisnya kayak gini. Kita pakai fun-fun aja sih itu. Tapi dalam artian serius, kalau yang lebih serius tuh beda lagi tempatnya kan itu. Oke. Ini udah mendalam banget tuh. Ya. Berarti menurut kesan pesan Belilah Ode ini sebagai barista yang sudah berkiprah 8 tahun loh. 8 tahun kurang lebih itu kan sangat lama loh. Ya. Orang ada kok setahu saya barista baru 2 bulan, 3 bulan, belian kayak Udah klaim langsung bilang ini airnya tes gitu, buat tes. Kopi tarik gitu Aceh itu. Oh, tarik Aceh tuh. Wah, Oh ya, sorry, salah ya. Nah, kesan selama 8 tahun ya. Gini, Wi. Ini terlalu mendalam pertanyaan. Tapi bener sih. Wi kan pernah di Lembongan, Ya, di Sanur sekarang. Iya. Pasti pernah di Ubud juga dan pernah di Lombok. benar. Ini kan tadi Wi juga bilang ini beda-beda nih. Lembongan begini dia culture-nya. Nah, selama Wi temuin tuh mana yang paling seru di antara Lembongan, Sanur, Ubud, Lombok gitu? Rata-rata semua punya gini seru sih. Cuman yang paling seru itu ya di Lembongan. Jadi di Lembongan itu hype orang ngopi khusus lokal ya, itu belum begitu banyak masa-masa 2018-2017 itu. Jadi saya sedikit jadi happy, teman-teman saya sedikit jadi senang, bukan happy. Tentang Bali ya. Demen raga. Rago kan bahasa campur Bali dan Bali setidaknya logat Rago Sengilang gitu loh. Even you talking English with the Bali language, it's okay gitu. Tuh lawan, nih nggak ngerti bahasa Inggris gitu kan. Ngerti? Abis itu nggak beli. Senang memperkenalkan itu. Nih lo espresso itu cara kene beli gitu. Coba minum espresso, bos strong po. Kene nak latte kayaknya. Mani latte lah mainnya gitu. Datang dia besok lagi ke sana, minum dia latte. Oh, masih strong beli gitu. Coba yang agak lebih banyak susunya gitu. Nunggu boleh lewat yang pakai BH tuh itu susunya enak tak gitu. Ih, susu batu. Udah serius tadi. Ternyata ngomongin nyonyok pisago. Kan balance. Nah itu dah besoknya lagi saya besok sini ya tak buatin flat white. Jadi secara tak langsung mendagang regamaan, yo kenal dengan kopi mana tuh. Saling mengisi lah dari ini. Jadi seiring berjalannya waktu, pandemi lah itu. Mulihlah saya pulang kampung, minumlah tua kan ajak nih. Minum tua. Tua. Copyrightnya banyak. Kenapa? Oh lagi? Maksud editor. Kan maksudnya nih. Ini kan orang kerjaanmu tuh, kamu motong gimana? Nih, kamera lagi satu nih. Sekarang ada orang lain jauh nih. Main-main catur.
Cukup bilang ininya waktu. Jangan. Ini apa? Tak kira baterai habis ya waktu itu. Aduh. Oh pernah ya? Baru kemarin. Dan ini di konotasi konteks yang Serius. lagi. Pemerintahan tuh mati. Habis statementnya udah banyak. Oh, boleh nggak saya nanti jelasin poin-poinnya aja gitu. Lagi itulah kira dia dalam hati. Neskelin, lantai, cuma mengisi merekam bangsat. Oke, berarti salah satu yang paling seru di antara beberapa wilayah. Lembongan. Ya, Tapi emang seru sih kalau udah ngentasan pasih gitu bahasanya. Wah, Ini. so bertentan as. Kalau kata orang India tuh salum. Apa salur? Wah, nggak tahu deh. Salome, satu lubang Salome rame-rame. Kayak maksud. Betul. Ada di Instagram. Wah, dulu, makasih, di gimana? Instagram dulu. Selalu. Do you smoke? No. Halo. Hai. Baks. Salum. Aku sih mau singgol. Dah lu ini nih paling Udah. paling Panjangan ini. ya kesan dan pesan intinya sekarang dan bagaimana kedepannya menurut Lirah Ode tentang kebaristaan dan perkopian di Bali ini ya ambil kesimpulan singkatnya aja lah astik notulen aja Kita notulen bukan langsung. Ayo langsung raga biar kita tuh tinggal ces tutup cut gitu Intinya intinya ini Lirah kasih sekarang tanggapan Wi terkait Kedepannya. Kedepannya. entah kepada Dunia. customer, maksudnya pecinta kopi, ataupun pelaku pembuat kopi gitu kan. Ini pesan apa? Ya boleh pesan ya. pesan apapun itu Pesan. bentuk statement Statement, ya, oke. statement. Misalkan ini pesannya kalau besok mau beli kopi nggak usah lihat baristanya isi tato gitu. Kalau nggak ganteng, aku yakin tuh Ya, orang-orang nggak usah, belanja nggak tuh lihat barista ganteng. Ini- Soalnya kan orang mau ngopi itu ada beberapa tipe ya. Tipe yang melihat tempatnya estetik atau enggak. Ya, benar. Tipe yang memang sekali nyobain dia, wah memang enak kopinya nih, saya kan terus datang sini gitu kan. Atau memang lihat baristanya, skena sekali nih. ini mungkin nih. Thomas ngopi di Bali bawa overload ya nggak sih? Iya. Overload. Dan ini kan salah satu mushroom nih ya, kita lihat nih. Paling beda nih antara kopi shop yang Iya, ada di memang pasar nih. Italiano. Italiano. Argentina, no. Messi bro. Messi bro. Klub pecinta Real Madrid sih mau balik Lupa ya, 25 soalnya. Bunda Maria. 25 soalnya. Madrid 2 Saya bakal ngerti bola pokoknya saya ngerti bola bersih aku negara apa tuh saya ngerti itu banyak bola bersih tuh Ya, taunya kan cuma STY. biar lagi Sintayong dah Enggak, itu ada nggak pesan kepada pecinta dan pelaku kira-kira bagaimana? Pertama kepada customer untuk era sekarang. Jadi nikmatilah kopimu dengan tenang, santai, enjoy pokoknya. Ngopi itu kita enjoy. Ada yang bilang ngopi itu ngilangin stres, ya makanya kita harus enjoy dulu baru tahu rasa kopinya tuh kayak apa gitu. Nah, nggak harus barista tuh tatoan. Ya tatoan aja nanti. Sorry ya, bukan untuk yang tatoan dengan tato keren emang. Saya suka lihat orang tato, tapi kita harus imbangi. Tato itu kayak yang seperti dibilang salah satu drummer punk rock di Bali itu, kalau kamu tatoan kamu harus menanggungjawabkan tatomu itu, kan gitu. Oke, betul. ini tuh JRX Bian JRX yang lalu Salah satu drummer lah. ayo sih Yang misal drummer band gangan, itu kan nggak ada yang tahu. jadi aku kurang Revolution nama bandnya. Wah, udah Enggak, bukan itu. Terus barista tuh nggak harus tatoan. Biarpun tatoan itu dia pasti skillnya udah sama. Biar nggak nanti saya nggak tatoan nggak bisa bikin kopi, nggak ada kayak gitu. Sama kita nggak tatoan nggak bisa bikin kopi, nggak ada kayak gitu. Patuh kan rebel sing mau bekal gitu. asik kata-kata hari ini Bian liu aja man poin nih Rebel sing mau bekal kan ngapung masa gitu. benar Bekal dalam artian knowledge, skill, gitu. Rebel tuh kak kita tatoan nih payas keren, bawa rebel aja nih bu keren gitu. Ya, imbangi juga dengan bekal kita knowledge, skill apa, komunikasi kayak gitu. Terus untuk para pelaku semangat,
duniamu masih panjang barista. Asik. Pokoknya terima kasih poin hari ini. Dan Terima kasih ada flora fauna, bebek ada, macan boleh, kura-kura ninja. Dari tadi nih nggak apa-apa ini, nggak jatuh ntar. Kalau over gini kebanyakan musik jeda-jeda. Jatuh. Karena itu mungkin nyenggol. Bentar kita ngopi santai. Ya, udah. Oke, Close. terima kasih Wi sudah Waktu. memberikan kita kopi. Terima kasih juga sudah datang. Bajingan. Udah mau closing dulu. Oh ya. Dan terima kasih juga udah berbincang-bincang dengan kita ini. Iya, tadinya targetnya cuma 20 menit kepanjangan yang Enggak. Paling Editor udah mau 1 jam nih. Editor Karena lembur. saking happy ya, Bro. Iya, editor Bro. lembur intinya. Lembur. Keren Ji, no. Keren kali. Jam Amerika FM. Kan. Bin. Beda tuh. Udah ya udah. Dan intinya udah sukses semua. Udah ya. sukses semua Makasih ya. pokoknya. Nah, Terima pada kasih. sementara- Terima kasih Ya, salam sudah lu datang. kadung Baik, malam kan closing kepada sementara. Salam lu. Dan boleh nih udah closing. Udah. Dan pada semeton Gema Bali, jangan lupa untuk mampir ke Mushroom Espresso. Kalau lagi di Lembongan mampir ke Mushroom Espresso Lembongan. Kalau lagi di Sanur mampir ke Mushroom Espresso Sanur. Ini Sanur ada di- sebelum Banjar Sindu Kajo. Ya. Kiri jalan. Tuh. Terus kalau di Ubud di Peneloan. Pengosekan. Pengosekan di Ubud tuh, dan di Mandalika di apa nih di Mandalika Di ada Mandalika. pokoknya itu. MotoGP. Kita ada di perempatan Mandalika. Oh, perempatannya. Ya. Wih, Pak. Oh, kan pernah sana tuh. Liu pes ya Pak Leo. Liu pes Pak Leo. Liu aja no. Bercanda. Tup. Dan terima kasih kepada Paleo juga Ya, yang sudah Anda living legend. Banyak orang yang terinspirasi dari beliau. Leon Sinatra kan mulu lagi yo masih kone mengakui mereka. Maka Anda Leon Sinatra. Tapi halo ya, dan saya Leon Sinatra. Nah, kan. Ya maaf kami dari Sinatra mengakui bahwa Enggak. closing makanya udah gatal lah nih aku. Enggak, saya kenal soalnya Leo Sinatra. Ya aku kenal. Enggak mau. Keyboardisnya teman dekatku tuh. Aku aja gambar. Dan kepada penonton Gema Bali, jangan lupa untuk di like, comment, dan di subscribe. Dan Terus pantengin terus, hidupin loncengnya tuh. Ya. Cerita halilintar, klik lonceng tapi bener, hidupin lonceng biar ternotifikasi HP kalian. Tuh loh, tahu seru loh, pang ada obrolan ilmu asli Bali tuh nih. Udah, ini ngoceh. Kalau nggak suka cari aja Instagram @bos_bendesa. Kalau nggak salah itu cari aja boykot. Dan terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you semua.